Sallimu taslima Salatullah salamullah ala rasulillah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bismillah wa bil adil rasulillah wa kulli mujahidil lillah bi ahlil badriyah Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah afati wa ni'mah humma Allah salatullah salamullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Bisa live di bisa enggak? Akun baru nggak bisa live streaming. Nggak bisa. Akun namanya hapus, aduh. Ini akun baru soalnya. Beda desa. Astagfirullah. وقال سبحانه وتعالى وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاء المرمى الغلاء وقام رسوله فأخذ جماعة استجابي Al-Hikmah. rahimani wa rahmatullah, mudah-mudahan kita senantiasa terus dalam pimpinan Allah Subhanahu wa taala, terus di bawah tuntunan yang mulia bagi Rasulullah
wasallam. Nah, Dan memang di kalangan para sahabat tidak pernah ada nikmat karunia yang lebih daripada mereka hari-hari berkumpul dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulunya mereka rusak, kemudian menjadi baik. Dulunya mereka perampok, kemudian tiba-tiba mereka menjadi kasih sayang. Dulunya mereka itu tidak karu-karuan. Maka bagi mereka berkah di atas berkah, nikmat di atas nikmat, kemuliaan di atas kemuliaan adalah hari-hari bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiba-tiba Nabi dipanggil oleh Allah. Hampir pada tidak percaya, termasuk Sayyidina Umar itu tidak percaya kalau Nabi meninggal. Dibungkus pedangnya, marah-marah dia, marah-marah. Siapa yang mengatakan bahwasanya kekasih kita Muhammad telah meninggal sini, aku pancung lehernya, marah-marah tidak terima. Saking tidak bisa membayangkan bagaimana hidup jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terima. Yang bisa meredam hanya seorang Abu Bakar. Ketika marah-marah, sahabat yang lain sudah diam semua. Maka Sayyidina Abu Bakar yang kemudian menghibur Umar. Kamu itu kan orang pintar, orang bijak. Kenapa kamu lupakan satu ayat yang sangat terkenal? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Bukankah Muhammad itu dalam firman Allah tidak lebih hanya sebatas utusan? Yang namanya utusan ada saat-saat diutus, ada saat-saat kembali. Seperti utusan-utusan yang lain. Sudah selesai tugasnya, mereka harus kembali. Barulah Sayyidina Umar apa yang terjadi dalam waktunya. Dan masuknya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang kampung Badui itu sekolah ya rendah, kajian tidak tertinggal, hidup di kampung. Tersiar berita Nabi wafat itu baru bisa datang ke Madinah. Dilalah ketemu Sayyidina Umar. Wahai Umar, bagaimana ramai budi pekerti Nabi yang kau pahami? Umar tidak bisa cerita apa-apa. Umar ini, Masya Allah, bila kita mau membuka sejarah Nabi, akhlak budi pekerti Nabi, di hari yang sama ditawarkan di dalam majelis musyawarahnya orang-orang kufar, siapa dari kalangan kalian anak-anak muda yang berani kasar golok kemudian membunuh Muhammad. Maka di musyawarah itu yang tampil siapa? Umar bin Khattab untuk bunuh Muhammad. Wah, ini yang aku cari, kesempatan seperti ini aku cari. Dia asal bedanya. Tepatnya kalau tidak salah itu hari Kamis dalam sejarah. Di sana Umar kasar golok untuk membunuh Nabi. Maka Rasul malam itu doa, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan hadirnya Umar, dengan hadirnya umrah ini. Terserah Umar yang mana. Baru ulama mengatakan Amr bin Hisham, Abu Jahal itu nama aslinya juga Amr bin Hisham. Sementara Umar bin Khattab kalau diarabkan juga Amr. Ya Allah, Izzal Islam di umrah ini. Ya Allah, kuatkan nilai Islam dengan adanya dua Umar. Ternyata oleh Allah dikabulkan bukan Abu Jahal, tapi Umar bin Khattab. Abu Jahal itu sama, orang besar, ningrat. Umar bin Khattab itu preman pasar. Rupa-rupanya terserah Allah ya. Untuk menguatkan Islam itu tidak harus menggunakan orang-orang besar, ya kan, orang-orang besar. Justru yang mengusung Nabi di awal-awal perjuangan beliau itu malah orang yang sudah hidup dalam kepanjangan, orang-orang besar. Ya, pengikut Nabi malah orang-orang tidak jelas latar belakangnya, di antaranya
Umar belum Khattab. Asahan dan Umar dibalas doa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pedang sebegitu tajamnya, diangkatnya. Di tengah perjalanan ketemu Sa'ad bin Abi Waqqas. Mau kemana? Mau kemana? Pakai hujan kudus begitu. Aku dapat tugas khusus ini untuk membunuh Muhammad. Kamu mau membunuh Muhammad? Kamu punya kekuatan apa? Nanti Bani Muthalib, Bani Hashim, Bani Abdul Arab, Bani Kilab, Bani Fihar bin semuanya nanti akan gerbek kamu. Udah akan ditindak cincang oleh keluarga Muhammad berani-beraninya. Ya Umar, ini kata-kata kayaknya kamu sudah mendukung Muhammad, jangan-jangan kamu sudah masuk agama Muhammad. Sudah, baik saat sudah, aku sudah masuk agama Nabi. Wah, kalau begitu kita duel saja kalau begitu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sebentar Umar, usah tentang duel aku, kamu pulang saja sendiri, ke rumahmu. Niscaya kamu akan dapati, jangankan orang lain, adikmu sendiri itu sudah masuk Islam. Pulang ya, pintunya ditutup. Lagi ngaji rupanya di dalam rumahnya, adiknya Umar ini, taklim rumah namanya, ngaji dibimbing oleh Ka'ab bin Al-Arab. Dikejar-kejar gitu, layaknya memang preman. Gimana sih preman pulang rumah, pintunya ditutup, didobrak. Begitu didobrak, adiknya ditampar. Iparnya diinjak-injak, berdarah-darah. Khobar orang kecil sembunyi, Umar datang, Umar datang, sembunyi. Maka begitu adiknya sudah lemes, Haji Umar itu melihat ada lembaran-lembaran ayat itu mau dipegang. Jangan pegang Umar, jangan pegang. Enggak, orang kotor kayak kamu tidak berhak pegang Al-Quran. Untuk pegang saja harus apa yang harus buat? Kamu harus mandi dulu, kamu harus butuh dulu, kamu syahadat dulu baru boleh pegang. Haji atas permintaan adiknya perempuan, dia perempuan itu. Ya Allah, ini kan Islam itu jadi gak ngerti kita hidayah itu dari mana datangnya. Yang diinjek-injek ada perempuannya tadi itu malah begitu. Umar, kamu mandi dulu, kamu wudu, kamu ucapkan syahadat, boleh kamu pegang Al-Quran. Maka hatinya Umar, masa ada untuk membuka lembaran saja harus wudu, harus mandi, harus syahadat, dituruti tapi itu anehnya gitu. Seorang Umar yang keluarga seperti itu, semua orang ditantang-tantang, lelesnya sama adik perempuannya. Pasti jangankan itu semua, kemudian dipegang itu ayat haji. Ayat yang pertama dibuka oleh Umar, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, beribadahlah kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri. Kemudian dirikanlah salat untuk mengingatkanku. Terus lemah masuk Islam. Masuk Islam. Makanya kayak seperti itu ya dibalas oleh Nabi dengan doa. Maka orang berbidahnya, Umar, coba terangkan kepadaku bagaimana bentuk pekerti Nabi, perangainya Nabi. Ya bilang apa-apa pun nggak bisa. Karena dia bayangkan segitu banyaknya nggak bisa dia. Oh dia langkahnya kayak seperti itu saja, balasan Nabi adalah kebaikan. Apalagi hari-hari setelah dia masuk Islam. Kamu selalu datang saja kepada Bilal. Dia yang lebih dekat kepada Nabi. Dia yang nanti bakal bisa menceritakan bagaimana akhlak Nabi yang seutuhnya. Dan Nabi datanglah kepada Bilal. Bilal, apa yang kau dapati tentang akhlak Nabi? Dan juga bisa jawab banyak. Untuk mengenang cerita nostalgia bersama Nabi itu nggak bisa kemudian diungkapkan melalui kata-kata. Bagaimana bisa? Dulu Bilal itu bukan siapa-siapa, budak dijual belikan, terakhir dia dibawa kekuasaan Umayyah. Begitu menyatakan masuk Islam, maka malam digebuki oleh Umayyah. Siang kemudian dijemur, diterik yang luar biasa. Akhirnya dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar.
Dan singkat cerita, Bilal yang bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa tadi, kemudian terangkat menjadi gubernur di Damsyik, ya. Budak dijual belikan, masuk Islam, kemudian dimerdekakan, kemudian dijadikan muadzin oleh Nabi, diberikan kemuliaan, kemudian ketika Nabi wafat, Bilal sempat menduduki jabatan gubernur di Damaskus. Masya Allah, bagaimana Nabi mengangkat seorang manusia yang tadinya tidak punya arti apa-apa, dibuang ke sana, dibuang ke sini, tetapi akhirnya menjadi gubernur. Maka Bilal tidak bisa menceritakan akhlak Nabi, kebaikan Nabi, budi pekertinya Nabi, mengangkat orang yang paling bawah, ditempatkan di tempat yang paling istimewa. Bahkan Nabi itu, Bilal, aku dengarkan terompahmu itu kok sudah sampai di surga. Kamu itu punya amal apa? Tidak punya amal apa ya Rasul? Tidak, tapi aku sudah melihat dan sudah mendengarkan terompahmu itu di surga. Iya ya Rasul, saya ini kok kalau sudah batal wudhu kok gelisah, rasanya pengen cepat wudhu kembali. Kemudian saya kerjakan sholat sunnah setelah wudhu. Oh, itu Bilal yang mengantarkan sandal terompahmu lebih awal masuk surga. Coba orang yang tidak punya arti apa-apa di tengah masyarakat diangkat oleh Nabi dengan tempat yang sebegitu istimewanya, dunia akhirat. Ya Allah, maka Bilal tidak bisa menceritakan. Tidak bisa, wahai Tuhan, tidak bisa. Kalau kamu mau tahu bagaimana tentang budi pekerti Nabi yang istimewa, kamu datangi dengan Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Dan ternyata memang di cerita Sirah Nabawiyah, pengawal perjuangan Nabi itu mayoritas anak-anak muda dan para buruh, para budak pada masa itu. Justru orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang kerap itulah mereka malah yang ke depan memusuhi Nabi. Maka Nabi sering di dalam nasihatnya, innama tunsaru hadhil ummah bidu'afaikum bidu'afaikum wa biikhlafihim wa bidakwatihim. Sesungguhnya ini agama tersebar kemana-mana tidak lain karena berkat pengawalan, bantuan dari orang-orang kecil di tengah-tengah kalian. Jadi yang ikut mengawal perjuangan Nabi di awal-awal perjuangan itu orang-orang kecil, bukan orang-orang gede. Jadi itu menjadi sunnah. Nabi-nabi sebelumnya juga sama. Setiap Nabi menyeru di tengah-tengah umat, yang menerima seruan rata-rata kalangan orang-orang kecil, ya. Orang-orang atas berat untuk menerima seruan Nabi. Kenapa? Karena orang-orang atas di zaman jahiliyah, setiap orang besar itu pasti memanfaatkan orang kecil. Maka Nabi mau melepaskan ikatan perbudakan, orang kecil diperbudak oleh orang-orang besar, begitu. Sehingga setiap Nabi menyeru, maka ini celah untuk membebaskan diri dari seluruh ikatan perbudakan antara manusia dengan manusia yang lain. Maka orang-orang kecil lebih mudah menerima seruan Nabi karena merasa diselamatkan oleh Nabi. Maka orang-orang kecil, para budak, kemudian anak-anak muda itu bagian terdepan yang mendukung perjuangan Nabi. Maka umat masih muda, apalagi Sayyidina Ali sejak kecil sudah masuk Islam, bahkan merasakan dua kiblat, sholat sebelum ada perintah sholat 5 waktu itu sudah biasa. Sayyidina Ali sholat bersama Nabi, mengenal Nabi banget dari kecil sampai menjadi menantu. Wahai Ali, bagaimana budi pekerti Nabi yang sejatinya itu seperti apa? Sayyidina Ali nggak bisa menceritakan banyak. Begini, wahai mulat, begini. Kamu sebutkan mana-mana yang kamu anggap indah di dunia ini. Sebutkan. Maka Badui dari orang kampung, Ali, kalau harus menyebutkan hal-hal yang indah di dunia ini ya terlalu banyak.
ya, tempat-tempat yang indah, ya, suasana-suasana yang menarik, ya nggak selesai kalau disebutkan semua. Maka saya jawab, Fulan, untuk menyebutkan tentang keindahan dunia saja kamu tidak bisa. Padahal dunia itu menurut Al-Quran, wa ma mata'ul hayati dunia illa qalil. Tidaklah keindahan kemewahan dunia itu kecuali hanya sedikit. Keindahan yang sedikit saja tidak bisa kamu ceritakan seutuhnya. Sementara aku harus menceritakan tentang keindahan budi pekerti Nabi. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya Muhammad dalam dirimu terdapat budi pekerti yang sangat agung. Bagaimana aku harus bisa menceritakan akhlak budi pekerti Nabi seutuhnya? Sementara dalam Al-Quran disebutkan perangai Nabi, budi pekertinya begitu hebat, begitu besar. Sementara kamu menceritakan kemewahan-kemewahan dunia saja tidak sanggup. Padahal kemewahan dunia menurut Al-Quran jumlahnya sangat terbatas. Sudah kamu datang saja Ibunda Aisyah, kamu datangi. Kalau pengen tahu bagaimana budi pekertinya Nabi, akhlak perangainya Nabi, ada yang wujud dalam diri Nabi. Kan kita mengatakan ya haji itu penting, tapi adab di atas ilmu katanya kan begitu. Benar ditinggalkan mendekat kepada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah, apa yang kau ketahui tentang budi pekerti Nabi? Mau bertanya tentang budi pekerti Nabi? Kamu berarti saja ngaji. Kamu baca itu Al-Quran 30 juz dari awal sampai akhir dengan seluruh pemaknaan. Itulah gambar utuhnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khuluquhul Quran, sesungguhnya budi pekerti Nabi yang plek persis yang ada dalam tuntunan Al-Quran. Barang bilang kamu masa untuk belajar budi pekerti Nabi harus ngaji 30 juz kelar Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah, ya sudah dengarkan ini saja dengarkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Hanya beberapa ayat saja, 8 sampai 9 ayat saja itu. 9 ayat dalam satu surah. Itu orang Badui sudah hancur ikuti yang 9 ayat ini saja sudah gak sanggup. Orang kok seperti itu Badui ini gitu. Kalau ingin tahu secuil budi pekertinya Nabi, satu waktu Nabi itu sudah mau istirahat, sudah naik ke dipan, tiba-tiba beliau ya Aisyah Abdul Rabbi, tinggalkan aku ya Aisyah, aku tak pergi sebentar dan kalau begitu aku ingin sholat. Maka kalau Nabi sudah mulai sholat, ya Ammar bin Abi Bakar tanya Ibunda Aisyah, bagaimana sholatnya Nabi? Kamu tidak usah tanya tentang sholatnya Nabi. Kamu tidak usah tanya tentang sholatnya Nabi. Bagaimana kalau dia berdiri sudah seperti kayu yang ditancapkan, tidak ada gerakan, sebegitu lamanya. Kalau rukuk seandainya itu di siang bolong dan ada burung berterbangan, maka hinggap di atas punggungnya Nabi itu pun Nabi tidak akan merasakan apapun. Saking lamanya dalam rukuk dan tumanninahnya. Jangan tanya tentang sujudnya Nabi. Maka Nabi cuma izin sesaat, tapi rupa-rupanya fana. Fana itu apa? Menikmati. Memang sholat bagi Nabi itu hadiah besar. Dinikmati. Tahu-tahu ada subuh. Padahal izinnya cuma sebentar. Sebentar aku tak sholat Aisyah. Ternyata beliau ya Allah di dalam sholatnya larut. Nikmatnya menjalankan sholat. Setelah selesai ditanya oleh Ibunda Aisyah, ya Rasul, mengapa aku sholat sampai seperti ini? Padahal seandainya aku punya dosa pun dosaku juga diampunkan oleh Allah. Jawab Nabi ya, hanya pendek saja. Afalah aku nabat dan syakuran. Aisyah, memang tidak boleh aku
aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, jadi akhlaknya Nabi di hadapan Rabbnya itu, akhlaknya Nabi di hadapan Rabbnya totalitas ya untuk mensyukuri nikmat Allah bagi seorang Nabi ya. Ternyata semalam suntuk, jangankan urusan perkara yang wajib ini, urusan perkara sunnah ini sunnahnya tidak dirasa semalam suntuk sampai kakinya bengkak ya Allah. Itu hablum minallahnya, hablum minatasnya. Tapi mengajarkan kalau datang dari satu perjalanan kok malam hari, kira-kira Ibunda Aisyah itu sudah tidur, itu Nabi nggak enak. Nggak enak banget. Kadang-kadang sudah orang bahasanya di depan pintu, pagi-pagi dibuka pintunya. Ya Rasul, mengapa harus di sini? Aku nggak enak mau ketuk pintu, takut menjadikan kamu bangun sehingga tidurmu berkurang. Sampai seperti itu ya. Itu ceritakan Ibunda Aisyah kepada orang Badui. Betapa ya luar biasanya akhlak puji pekerti yang mulia bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyempurnakan antara hablum minallah dan menyempurnakan antara hablum minannas. Hablum minallah, akhlak ya seorang muslim harusnya idealnya di hadapan Rabbnya. Bagaimana merasakan karunia yang sangat besar dari Rabbnya. Alaihi ma ya al-muslim yang berumah lillahi ta'ala alaihi min madanin la tuhsa. Seorang muslim yang ideal harusnya sadar diri bahwasanya setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap celah, setiap relung senantiasa dia dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah nunggu nikmat Allah yang satu tahun ini dihitung, nggak mungkin bisa. Yang satu bulan ini nggak mungkin bisa. Yang sehari semalam jadi sudah nggak mungkin bisa berhitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat wa ma bikum min ni'matin fa minallah, ayat ada kita wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara budi pekerti yang luhur adalah merasakan bahwasanya hari-hari kita telah dapat limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk senantiasa disyukuri, sebagaimana gambaran Nabi bentuk syukurnya atas karunia Allah digunakan sujud panjang-panjang, rukuk panjang-panjang, berdiri panjang-panjang, kaki bengkak-bengkak, itu pun gak ada apa-apanya dibanding karunia Allah Subhanahu wa taala. Akhlak adab seorang muslim yang ideal di hadapan Rabbnya seperti itu ya, sehingga dia punya keyakinan seutuhnya tidak ada yang bisa dia harapkan kecuali dia berharap hanya kepada Allah. Tidak ada yang dia minta kecuali dia meminta hanya kepada Allah. Tidak ada tempat untuk dia berlindung kecuali berlindungnya hanya kepada Allah. Tidak ada tempat untuk bersandar kecuali sandarannya hanya kepada Allah. Dalam Al-Quran ada surah namanya Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Al-Ankabut itu artinya kan sarang laba-laba saja kalau dimasukkan dalam Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci, kitab besar, mukjizat yang relevan sepanjang masa. Kok ceritanya kok hanya sarang laba? Tapi bukan hanya sarang laba-laba, itu gambaran saja betapa lama prosesnya membangun sarang laba-laba, dan ternyata sebegitu lemahnya, sekali tidak sengaja kita lewat saja itu sarang laba-laba sudah hancur. Itu digambarkan kalau orang punya sandaran selain sandaran kepada Allah, tak ubahnya seperti sandaran kepada sarang laba-laba, sandaran kepada toko. Tidak lama itu ya, sandaran kepada kebun, sandaran kepada kemampuan, sandaran kepada jabatan, sandaran kepada ya, itu semuanya sangat laba-laba semua. Sandaran yang kokoh dan tidak ada goyangnya itu kalau bersandar hanya kepada Allah. Orang muslim itu idealnya, adabnya di hadapan Rabbnya seperti itu. Yakini sepenuhnya sandaran dia adalah Allah. La manja wa la malja minhu
tidak ada tempat untuk dia bersandar, tidak ada tempat untuk minta pertolongan, berpengharapan penuh kecuali kepada Allah. Bahasa kita apa? Fafirru ilallah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Wa 'alallahi tawakkalu, hanya kepada Allah kita bertawakal kepadanya. Itu etika, itu namanya adab di hadapan Rabbnya. Menyerahkan seluruh permasalahan hidupnya kepada belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menghadirkan keputusasaan dalam rahmat Allah. Wala tayasu min rahmatillah wala taqnatu min rahmatillah. Dan pernah berputus asa dari rahmat Allah, senantiasa penuh dengan rasa khauf, takut kepada Allah, sekaligus berpengharapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adab di hadapan Rabbnya, merasakan karunia Allah yang sebesar-besarnya, kemudian dia pasrahkan seluruh impian yang ada kepada Allah, kemudian husnudzon dari seluruh amal-amal kebaikan yang dia buat bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saya adab itulah yang akan mengantarkan dia kepada keberkahan yang dia jalani. Adab kepada kalamullah. Nabi mengajarkan adab kepada kalamullah. Setidak-tidaknya kalau orang zaman dulu ngaji itu seminggu sekali khatam. Itu ajaran para ulama itu. Ngaji itu sebenarnya arahannya seminggu sekali khatam. Seminggu sekali khatam itu berarti seharinya 5 juz. Siapa yang ya kalau tidak bisa begitu ya paling tidak sebulan sekali khatam. Dikasih kitab tuntunan kok ya. Sebulan sekali khatam berarti tiap hari harus ngaji 1 juz. Ya kalau tidak mampu ya paling tidak setahun sekali khatam. Kalau tidak mampu itu cara untuk beretika kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Idealnya seorang muslim itu menempatkan Al-Quran di tempat yang sangat tinggi, menjadi perhatian yang sangat, meyakini sepenuhnya setiap ayat yang dia baca akan menjadi syafaat kepadanya kelak di hari kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu yajibu yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Bacalah Al-Quran, baca Al-Quran, kelak setiap ayat yang kau baca di hari kiamat bakal menjadi penolong untuk orang yang tadi baca Al-Quran. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang yang senantiasa berkecimpung, punya kesibukan dengan mempelajari Al-Quran, maka dia adalah hamba-hamba Allah yang teristimewa. Ahlullah dijadikan keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Innal quluba tasdaqu kama yasdaqul hadid. Sesungguhnya hati itu kadang-kadang berkarat. Kapan hati itu berkarat? Ketika maksiat. Ketika maksiat hati menjadi berkarat. Ya Rasul, wa tidaklah cara untuk membersihkan karat dalam hati itu bagaimana ya Rasul? Faqala tilawatul Quran. Maka Nabi menjawab, caranya sering-seringlah membaca, melantunkan Al-Quran. Maka Al-Quran penting untuk dibaca, ya syukur dibaca dengan penuh penghayatan, takdir wal ikhtirar, diagungkan, dimuliakan, tasdik wal yakin. Berita-berita Al-Quran diyakini sepenuhnya. Ta'azzur fil qalbi, setiap ada kisah-kisah dalam Al-Quran dikesankan di dalam hati. Nih kisah-kisah orang baik, nih ujungnya kehidupan orang baik. Kisah-kisah orang-orang durhaka, ini awalnya sepertinya hidup enak, ujung-ujungnya ternyata celaka. Seperti Nabi ketika baca Al-Quran penuh dengan penghayatan. Kalau ada ayat-ayat rahmat yang isinya kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang berbuat baik, maka Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku di dalam ayat itu penuh
ada ayat-ayat yang isinya itu melaknat orang-orang rusak. La'natullahi 'alal zalimin, la'natullahi 'alal kafirin. Cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Qarun, cerita tentang Namrud. Maka Nabi berlindung, ya Allah, jangan sampai Engkau masukkan aku di dalam golongan-golongan orang yang Engkau murkai. Itu namanya adab kepada Al-Quran, dibaca ya dengan penuh tadabbur, ditafakuri, dihadirkan kesan di dalam hati. Ini perintah, ini larangan, ini kisah yang perlu diambil pelajaran. Seperti itu ya, dengan bacaan yang maksimal ya. Maka kalau orang itu terputus dari bacaan Al-Quran, sebenarnya dia terputus dari pertolongan Allah. Kalau orang terputus dari pertolongan Allah, terus bagaimana hidupnya? Maka adab seseorang kepada Al-Quran diantaranya sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan. Adab di hadapan Rasul. Kita punya Nabi, ada tuntunan ideal seorang beriman yang menjaga tata kramanya di hadapan Rasulnya, biarpun Rasulnya sudah tidak ada. Apalagi waktu itu Rasul masih ada. Sayyidina Abu Bakar, siapa yang menyaksikan amalan Sayyidina Abu Bakar? Ahli sedekah, ahli segalanya, semua kebaikan dia buat semua. Kalau hari ini ditanya siapa yang tadi buat kunjungan orang sakit, saya. Kalau hari ini ditanya siapa yang hari ini ngurusin jenazah, saya. Kalau ditanya siapa yang hari ini nyantuni anak yatim, saya. Kalau ditanya siapa yang hari ini mencarikan pekerjaan orang yang yatim, saya. Kalau ditanya siapa yang hari ini ngurus orang-orang tua yang sudah tidak dapat, yang tidak dapat jabatan dari keluarganya, saya. Sampai habis 8 swalayannya itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sebegitu hebatnya kebaikan beliau. 2/3 dunia ditaklukkan oleh beliau, sehingga kebaikan mengalir kepada beliau. Sayyidina Utsman, walaupun para sahabat hebat-hebat amalnya seperti itu, oleh Allah diajarkan, ya, la tarfa'u aswatakum fawqa shawtin nabi. Di hati para sahabat, kalau ngomong di hadapan Nabi, jangan sampai engkau meninggikan suaramu. La tarfa'u aswatakum fawqa shawtin nabi, lebih tinggi daripada suaranya Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa shawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Kalau kamu sampai tidak punya etika di hadapan Nabimu, biarpun kamu punya amal banyak, antah atau a'malukum, bisa-bisa amalmu yang banyak itu lebur, hancur, hapus, hilang semua. Wa antum la tashkurun, padahal kamu tidak menyadari. Itu pentingnya adab sampai seperti itu, ya Allah. Jadi pentingnya adab itu, biarpun amal itu segunung kebaikan, namun kalau tidak dengan berperilaku yang baik, khawatir segunung kebaikan itu bisa habis gara-gara perangai yang tidak benar. Sahabat Nabi yang orang-orang top ditegur oleh Allah, jangan sampai di hadapan Nabimu tidak punya etika yang budi pekerti yang luhur, gitu. Ya Allah. Sehingga Allah sendiri yang mengajarkan, ya, kalau menyeru Nabi kita itu ya ayyuhan Nabi, nggak ada Muhammad itu nggak ada dalam Al-Quran. Ya, kepada nabi-nabi yang lain, kepada Adam ya Adam, ya, kepada Nuh ya Nuh, ya Nuh ihbit bisalamin, kepada Adam ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah, ya Isa ya Isa, ya Musa khudil kitab bil quwwah, ya Daud, langsung nama-namanya. Tapi spesial banget Rasulullah itu, tidak ada penyebutan ya Muhammad, yang ada ya ayyuhan Nabi, wahai Nabiku. Ada yang Allah ajarkan budi pekerti yang tinggi ketika menyapa yang mulia Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat-sahabat diajarkan oleh Allah seperti itu. Innal ladzina
di hadapan Rasulnya. Biarpun Rasulnya sudah tidak ada di hadapan dia, tapi tetap dia dituntut untuk berada di hadapan Rasulnya. Di antaranya apa? Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga lebih mencintai Rasul daripada kecintaan kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang tuanya, bahkan kepada seluruh manusia. Nabi adalah segala-galanya bagi orang beriman, melampaui mengungguli keluarganya, mengungguli orang tuanya, mengungguli anaknya. Ini harapan ini. Waman wajibat mahabbatuhu, wajibat adabnya, izahu, wajibat ta'addub ma'ahu. Kalau mencintai Nabi itu wajib, maka beretika, berbudi pekerti sebagai seorang umat di hadapan Nabi-nya juga sangat diperlukan. Bagaimana budi pekertinya umat kepada Nabi-nya? Berusaha sebisa mungkin apa-apa yang sudah dia pelajari, niat untuk diamalkan, taat kepada sunnah-sunnah Nabi, taat kepada sunnah-sunnah Nabi, membesarkan ya Nabi, menyebarkan petunjuk Nabi, meyakini apa saja yang datang dari Nabi itu sepenuhnya adalah sumber keberkahan. Meyakini sepenuhnya tidak ada jalan menuju kemuliaan dunia akhirat, meyakini sepenuhnya kecuali mengikuti petunjuk Nabi, meyakini sepenuhnya bahwasanya semua orang pada dasarnya buta, yang melihat hakikatnya hanya baginda Rasul, tahu persis jalan menuju surga dan ngerti banget mana yang menjerumuskan orang masuk ke dalam neraka, sehingga dia usaha kuat untuk mengikuti teladan, untuk mengikuti tuntunan Nabi. Rasul fakhudhu, apa saja yang datang dari Nabi, enak, tidak enak, sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan nafsu kita, tidak sesuai dengan nafsu kita, kerjakan dulu. Itu namanya perangai adab sempurna di hadapan Nabi-nya. Wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang oleh Nabi, usaha maksimal untuk ditinggalkan. Ya, usaha maksimal, walaupun kenyataannya belum mesti bisa meninggalkan semua, tapi punya cita-cita apa yang tidak disukai Nabi, berusaha untuk dia tinggalkan. Apa yang tidak disukai Nabi, ya banyak sekali dalam keseharian kita ini. Dan hal yang tidak disukai Nabi itu bentuk adab di hadapan Nabi-nya. Cintai sesama orang Muslim, hubbus sholihin, wabaktul fasih, tidak mudah kumpul dengan orang-orang fasik, takut ketularan fasiknya, permisalan orang kumpul dengan saudaranya, tahu bahnya seperti orang yang duduk bersama penjual minyak misik. Kalau dia tidak mampu membeli, tapi paling tidak dia tercium bau wanginya. Tetapi permisalan orang yang duduk dengan orang rusak, tak ubahnya seperti orang yang nongkrong dekat pandai besi. Biarpun mungkin dia tidak pesan besi, tapi kalau hari-hari dia kumpul di tempat pandai besi, dia akan terkena bau asapnya, kan begitu. Maka di antara kecintaan kita kepada Nabi, adabnya kita kepada Nabi, hormati orang-orang sholih, senang duduk bersama orang-orang sholih, kurangi sering nongkrong bersama orang-orang rusak, kecuali mengharapkan mereka kepada kebaikan. Itu etika kepada Nabi. Etika kepada dirinya, lebih banyak lagi nanti etika kepada dirinya. Menghargai dirinya. Orang beriman itu menghargai dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya dari berbagai macam kotoran hati. Wa qad khaba man dassaha. Sehingga perlu mendidik
hatinya, membersihkan hatinya, mensucikan hatinya, bisa sampai kepada usaha maksimal bagaimana punya keyakinan sepenuhnya kepada Allah, kemudian ya dari keyakinan itu menjadikan jawarih seluruh badannya digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dulu sulit ketika datang firman Allah, wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan bekal apa untuk keselamatan dia besok hari. Maka Sayyidina Umar itu kan sering mendengarkan, sering kita dengarkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Sayyidina Umar dengan seluruh kebaikannya, ila janna alaihi lailu bidur wa qadamaini asru wa yaqulu sima'ani al-yawm. Kalau datang waktu malam maka dia ambil kain, kemudian kakinya diketok-ketok, kaki kamu tadi sepanjang hari sudah berbuat baik apa saja. Itu tidak ubah, padahal kebaikannya seperti itu. Itu namanya mendidik dirinya yang tidak terlalu jauh dari perintah Allah, dari tuntunan yang mulia bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Budi pekerti yang luhur adalah maksimal ketaatannya kepada Allah, maksimal hidupnya di bawah tuntunan Nabi, perhatian kepada Allah, perhatian pula kepada dirinya, berikut nanti perhatian pula kepada keluarga dan seluruh manusia. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dari tambah hari, tambah mengenal Allah, tambah mengenal sunnah-sunnah Nabi, tambah perhatian kepada Allah dan memperhatikan bagaimana diri kita tambah hari jauh dari maksiat kepada Allah. Walaupun kita manusia biasa terjerumus dalam maksiat, tapi yakini maksiat adalah maksiat yang bakal mengantarkan kepada kerugian. Kebaikan kita yakini sepenuhnya, walaupun belum bisa mengerjakan, tapi kita yakini sepenuhnya. Di setiap kebaikan pasti ada keberkahan untuk kita, dunia dan keselamatan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Isyraq jalan setengah 6 lebih dalam dekat dari kita untuk mengamalkan dan menyampaikan. Ulang menggunakan malam sebesar-besarnya. Dan Allah wa ya'lamu ma'in subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.